Ketika hari itu, angin sore menyambut lembut pasir Madinah. Di antara keramaian para sahabat yang baru pulang dari medan perang, tampak seorang anak kecil yang berdiri menepi. Bajunya berdebu, kedua tangannya gemetar menahan harap dan takut. Ia mencari satu wajah sosok ayah yang selalu pulang dengan senyum penuh cinta. Namun hari itu ayahnya tidak kembali. Anak itu bernama Haris, masih berusia sekitar 7 tahun. Saat para prajurit melintas, ia berlari mendekat dengan mata berbinar. "Apakah engkau melihat ayahku?" Ia tinggi, berjanggut dan selalu tersenyum. Namun setiap sahabat yang ditanya hanya menunduk, memberi isyarat halus bahawa ia sebaiknya bertanya kepada yang lain. Dan dari keheningan itulah Haris mulai merasakan sesuatu yang menyesakkan dadanya. Tangis pun pecah. Tidak ada yang lebih memilukan bagi seorang anak selain menunggu seorang ayah, selain menunggu seseorang yang tidak akan pernah pulang. Kabar itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Beliau bangkit dari tempat duduknya dan melangkah mendekati anak itu. Para sahabat memperhatikan wajah Nabi, ada duka, kasih sayang dan ketulusan yang begitu dalam terpancar dari mata beliau. Ketika Haris melihat Nabi SAW mendekat, ia tak lagi mampu menahan isak. Ia berlari kecil dan jatuh tersungkur di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun berlutut meraih kedua pundaknya dan bertanya dengan suara yang lebih lembut daripada angin sore Madinah, "Wahai anak kecil, mengapa engkau menangis?" Maka Haris pun menjawab, "Ayahku wafat di medan perang. Kini aku tidak punya siapa-siapa lagi." Mendengar itu, Nabi pun memeluk erat pelukan yang bukan hanya rangkulan tubuh, tetapi rangkulan jiwa yang luka. Beberapa sahabat bahkan melihat air mata Nabi menetes di pipi anak itu. Beliau berkata, sebagaimana makna hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, "Maukah engkau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu?" kata Rasulullah. Haris pun menatap wajah Rasulullah, wajah yang penuh kasih sayang melebihi kasih sayang seorang ayah. Perlahan tangisnya mereda. Ia menyandarkan kepalanya di dada Nabi seakan menemukan rumah baru yang hilang. Para sahabat menyaksikan peristiwa itu terdiam. Mereka merasakan betapa mulianya akhlak Nabi. Beliau bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menyembuhkan hati yang patah. Maka sejak hari itu, Haris bukan sekadar anak yatim di Madinah. Ia tumbuh dengan keberanian, kebaikan dan ketenangan dengan meyakinkan bahawa Rasulullah pernah memeluknya, mengeringkan air matanya dan mengisi kekosongan hatinya dengan kasih sayang, dengan kasih yang tidak akan ia lupakan sampai ajal menjemput. Dan setiap kali ia ditanya bagaimana ia bisa begitu kuat, ia hanya menjawab, "Aku pernah dipeluk oleh manusia paling lembut di muka bumi ini."